Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana, NIM 106019022, Unit 1 semester 4, mata kuliah ICT Based Learning. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini punya buku loh, judulnya Nabi Yunus. Mau dengar nggak? Mau. Pernah dengar Nabi Yunus nggak? Pernah. Nabi Yunus terkenal dengan apa? Makan ikan paus. Benar pintar. Dikisahkan dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 139 sampai 148 bahwa Nabi Yunus merasa putus asa berdakwah kepada kaum yang keras kepala. Puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit pengikut Nabi Yunus. Akhirnya beliau pun meninggalkan suatu kaum itu, dan Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah ke suatu tempat, yaitu di Ninawa, Irak, di Arab sana ya. Irak itu hampir seluruh kaum Ninawa itu masih mengikuti ajaran nenek moyang, yaitu masih menyembah berhala. Ada yang tahu berhala? Ada. Apa berhala? Patung. Benar, patung. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus karena menurut mereka Nabi Yunus itu membawa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Kita sebagai umat muslim harus beriman kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Benar. Kalau tahu rukun iman, kita nyanyi yuk. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, percaya pada kaum Ninawa. Wahai kaumku, berhentilah kalian menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya berhala itu tidak memberikan manfaat apapun untuk kalian. Hanya Allah yang bisa memberikan kalian sesuatu yang pantas kalian sembah. Itu hanya Allah. Kata kaum Ninawa, diam saja kau Yunus, engkau bicara begitu karena kau bukan keturunan nenek moyang kami. Ya benar, pergi saja kau, inilah ajaran yang diberikan oleh nenek moyang kami. Pergilah, kami mau beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan yang nyata, bukan seperti Tuhan. Nabi Yunus marah mendengar ejekan kaum Ninawa. Kata Nabi Yunus, lancang sekali kalian berkata seperti itu kepada Allah. Wahai kaumku Ninawa, tunggulah sebentar lagi, azab akan turun di negeri ini. Begitu kata Nabi Yunus dengan perasaan marah, dia mengatakannya. Beberapa tahun berdakwah, pengikut Nabi Yunus hanya sedikit. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Nabi Yunus untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka keras kepala, tidak mau mengikuti perkataan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, hamba tidak tahan lagi menghadapi kaum Ninawa ya Allah. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah
kepergian Nabi Yunus. Tak lama kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Kata kaum Ninawa, keras sekali petirnya. Apakah ini yang dibilang oleh Nabi Yunus tempo hari? Hai ayahku, aku takut. Jangan takut wahai anakku. Ini pasti azab Allah yang dijanjikan Nabi Yunus kepada kita. Satu persatu kaum Ninawa mulai bersujud kepada Allah. Kaum Ninawa berdoa kepada Allah, ya Allah, maafkan kami, maafkan perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami sudah zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu. Ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Sungguh kami beriman kepadamu ya Allah. Begitu doa para kaum Ninawa. Kemudian Nabi Yunus pergi dan tibalah ia di sebuah pantai. Dan ia menaiki sebuah kapal. Tiba di kapal, para kaum-kaum di kapal itu heran, kebingungan. Mengapa ada seorang nabi di dalam kapal? Ujar mereka. Kemudian Nabi Yunus ikut kapal itu jalan kapal tutut. Tiba di tengah laut, angin bertiup sangat kencang. Kencang sekali anginnya, sampai menggoyangkan hampir seluruh badan kapal. Kaum Ninawa berkata, sepertinya akan terjadi badai. Lihat, hujan mulai turun. Aduh, gimana ya? Kasihan sekali anakku. Maaf tuan-tuan, sepertinya kita harus mengeluarkan sebagian barang di atas kapal ini supaya kapal ini tidak tenggelam. Mereka mengeluarkan semua isi kapal. Kaum itu berkata, kami sudah mengeluarkan semua barang. Kata kaum lagi, sepertinya harus ada yang turun dari kapal. Beban kapal ini terlalu berat. Apa? Turun dari kapal? Bagaimana kalau kita melakukan undian? Mereka pun melakukan undian. Iya, cepat kita lakukan. Ternyata sebanyak 3 kali nama Nabi Yunus yang keluar dalam undian itu. Kasihan kan Nabi Yunus? Dia harus terjun ke laut. Kata si Yunus, ya sudah tuan-tuan, tidak perlu lakukan undian lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun kapal ini agar dia tenggelam. Insya Allah ini takdirku. Begitu kata ujaran Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus diceburkan dia ke dalam laut. Jatuh dia. Tiba-tiba dengan sangat cepat datang seekor ikan paus yang dengan cepatnya ia memakan Nabi Yunus. Nabi Yunusnya ada di dalam, dimakan oleh ikan paus. Karena Nabi Yunusnya dimakan oleh ikan paus, dia pingsan di dalam badannya dan tidak sadar. Karena dia lemas, dia berdoa kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun segera menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Dan ikan paus ini mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, melemparkan Nabi Yunus dari perutnya. Dilemparkan ke sebuah daratan. Di situ Nabi Yunus pingsan karena dia lemas. Tadi nggak makan di dalam perut ikan paus, dia pingsan. Dan Allah pun menumbuhkan sebuah tanaman di dekatnya, di tanamannya.
Nah, tanaman labu seperti inilah. Yunus berkata, Yunus sudah memakan tanaman itu. Dan Yunus berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kemudian setelah Nabi Yunus sehat, ia kembali ke kaumnya, ke kaum Ninawa. Ia disambut hangat di sana. Disambut dengan kedatangan Nabi Yunus, disambut dengan ramah, dengan ceria. Kaum Ninawa sudah beriman kepada Allah, seperti dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 147 sampai 148, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Sekian kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.